Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kembali di kesempatan ini dan di masjid ini, Masjid Raya Pasar Taluk Kuantan, kita lanjutkan penjelasan hadis yang digelari dengan Ummus Sunnah atau juga dinamakan dengan hadis Jibril alaihi salam. Hadis yang panjang, syarat dengan pelajaran-pelajaran berharga yang sangat patut dan seyogyanya setiap penuntut ilmu, khususnya dan kaum muslimin umumnya, memperhatikan dan mengkaji apa yang terkandung di dalamnya, melihat kepada keterangan-keterangan para ulama ahlul ilm yang menjelaskan hadis yang agung dan mulia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang membuahkan amalan saleh dengan bacaan kita, kajian kita, dan penelaahan kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan, faqala akhbirni 'anil iman. Maka lelaki itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Setelah menanyakan perkara al-Islam, faqala sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka alaihi salatu wassalam menjawab dengan menyebutkan al-iman, engkau beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya,
dan kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk, maka di sini terlihat bahwa al-iman terkait dengan rukun yang 6 ini. Yang diyakini dan diimani di dalam batin hati seorang mukmin, atau juga dinamakan dengan al-arkanul batinah, rukun-rukun yang terkait dengan keimanan hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Adapun yang sebelumnya yaitu al-arkanul Islam, itu terkait dengan rukun-rukun yang zahir, yang tampak secara lahiriah. Adapun al-iman, rukun-rukun yang terdapat di dalam batin dari keyakinan. Dan juga al-iman sebagaimana yang dimaklumi disebutkan oleh para ulama lughatan wa syar'a, secara bahasa dan syariat. Adapun secara bahasa itu dikatakan at-tasdiqul lazimul ladzi la ya'tarihi syakkun, pembenaran yang kuat dan pasti, tetap, mantap dan kokoh, yang tidak dihinggapi sedikit pun di dalamnya syakkun, keraguan. Ini iman secara bahasa. Kalau ada dihinggapi oleh keraguan, itu belum beriman, belum dikatakan iman. Ragu dia atau ada indikasi kepada hal tersebut, itu belum iman. Adapun secara syariat, yaitu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perkataan dengan lisan yang diucapkan, keyakinan dengan hati yang diyakini, dan amalan dengan anggota badan yang diamalkan, dan dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Maka ini iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau berbicara keimanan menurut pandangan dan keyakinan madhab ahli sunnati wal jamaah yang kita sebutkan tadi. Jadi jangan mengaku ahli sunnati wal jamaah, mengklaim diri sebagai ahli sunnati wal jamaah, aswajakah namanya dan seterusnya, akan tapi dia tidak berjalan di atas apa yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, falaisa minhum, maka dia tidaklah termasuk dari golongan mereka, kecuali hanyalah dakwaan dan pengklaiman belaka kosong. Kalau itu semua orang bisa. Oleh karena itu al-ibratu laysat bid-da'awa walakin bil haqa'iq. Yang menjadi ibrah, penilaian dan patokan itu bukan dakwaan. Banyak orang mendakwakan diri. Saya punya kenalan, punya hubungan dengan Laila, seperti yang dikatakan oleh syair Arab, kullun waslan bi Laila wa Laila la tukiru bidzak. Setiap orang mendakwakan dirinya punya hubungan dengan Laila. Ini ada cerita Arab di situ yang disyairkan, di mana
manusia ketika itu, para remaja lelaki di mabuk kepayang, tergila-gila dengan sosok perempuan yang dinamakan dengan Laila. Sehingga dikatakan Laila Majnun. Semua orang mengaku saya punya hubungan dengan Laila. Yang ini mengatakan oh pacar saya, yang ini mengatakan oh ini istri saya, oh ini mengatakan dan seterusnya. Punya hubungan dengan Laila. Tapi begitu dilihat, disinyalir, dicek, Laila tidak mengakui sedikit pun. Laila berada di seberang jalan, sementara dia di seberang jalan yang lain. Semua orang mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kan tapi kenyataannya al-ibrah bil haqa'iq, kenyataan, fakta di lapangan, dari apa yang diyakini, apa yang disampaikan, apa yang diamalkan, apa yang didakwahkan. Dengan itu kita mengukur. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah berkeyakinan dan menetapkan al-iman, yaitu qaulun bil lisan, sesuatu yang diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, diyakini di dalam hati, wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah keimanan itu dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda dengan Murji'ah. Ini yang pantas diberikan kepada orang yang setipe dengannya. Dikatakan dengan Murji'ah atau al-irja dikarenakan mereka mengeluarkan amalan dari penamaan iman, sehingga amalan itu bukanlah bahagian dari iman seperti yang diyakini oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Mereka mengatakan al-iman itu hanya cukup dibenarkan di hati dan diucapkan dengan lisan. Amalan tidak masuk ke dalam bahagian iman. Dan orang-orang seperti ini ada dari kalangan Murji'ah. Dan di antara ungkapan mereka yang lahir disebabkan keyakinan ini juga, bahwasannya la yadurru ma'al iman maksiyah, keimanan tidak dimudaratkan oleh maksiat. Sebagaimana kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, keimanan ya tidak bisa diberikan manfaat oleh ketaatan. Artinya sama saja, keimanan itu hanya satu saja. Ketika seseorang sudah membenarkan di dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka selesai. Ini bagi Murji'ah. Jadi mereka tidak butuh dengan amalan. Amalan tidak mempengaruhi keimanan seseorang bagi mereka. Maka oleh karena itu selalu kita lihat statement-statement dari orang-orang semacam ini, sadar atau tidak, dia selalu mengatakan yang penting apa yang ada dalam hati. Yang penting hati bersih. Saya kayaknya nggak perlu dihijabi, nggak perlu pakai jilbab, pakai kerudung. Yang penting hati saya hijab terlebih dahulu. Ini Murji'ah. Jatuh ke dalam pemikiran Murji'ah tanpa sadar, ataupun mungkin disadari. Ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin amalan orang? Yang penting kan keyakinannya di dalam hati. Apa yang diyakini dan diucapkannya dengan lisan. Mau dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia amalkan ini, dia amalkan itu, oh itu urusan nanti. Ini Murji'ah ya ikhwan. Dan orang-orang seperti ini banyak. Pendekar-pendekar Murji'ah tanpa sadar atau bahkan sadar diri juga memang sengaja membawa terkadang pemikiran ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga dia tidak ngeh dengan amalan orang. Dia tidak peduli, tidak ambil pusing. Dia tidak jadikan itu sebagai ukuran dan penilaian. Padahal amalan bahagian dari iman, yang dengannya diukur keimanan seseorang.
dan dipengaruhi keimanan seseorang. Maka ini merupakan pendapat dan ucapan yang tertolak. Tidak mungkin seorang manusia dikatakan mukmin tanpa melakukan amalan-amalan yang menunjukkan dia di atas keimanan. Walau jika seandainya dia membenarkan di dalam kalbunya, dia mengucapkan dengan lisannya, akan tapi dia tidak melakukan amalan-amalan yang dia tidak memiliki uzur yang menghalangi dia harus melakukan amalan itu, maka ini tidak dikatakan mukmin. Falaysa bimumin. Apa uzur dia? Uang untuk beli jilbab ada. Apa uzur dia? Buku di kepalanya itu. Tidak. Sehat kepalanya, bisa pakai jilbab tuh. Ada yang melarang dari pemerintah mungkin juga. Enggak. Karena itu tadi, dia yang penting sini gitu. Dijilbabi hatinya. Bagaimana menjilbabi hati juga? Dan manusia-manusia seperti ini banyak. Semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari keburukan dan kejelekan mereka dan memberikan taufik dan hidayah kepada seluruhnya pada jalan yang lurus. Nah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan keimanan itu selalu digandengkan dengan amalan pada banyak ayat di dalam Al-Quran. Tidak pernah mencukupkan penyebutan iman saja, melainkan di situ disebutkan juga amalan. Di antaranya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya saja orang-orang beriman itu ketika disebutkan Allah Jalla wa Ala, timbul rasa takut di dalam hati kalbu mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, berserah diri. Yaitu mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat tuh, amalan tuh. Dan mereka membayar zakat, dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa rezeki. Dan kemudian Allah katakan mereka itulah orang-orang yang beriman haqqan, yang sejati dan sebenarnya, yang hakiki. Dimasukkan keimanan, yaitu amalan bahagian dari keimanan. Juga di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu, tidak ada keraguan di dalam keyakinannya tersebut, dan dia berjihad. Lihat, ini amalan. Berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa raga mereka fi sabilillah, di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Dan juga dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan keimanan itu terdiri dari 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Yang paling utama tertinggi dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Lihat. Dan yang paling terendah dari keimanan itu adalah imatatul adza, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan wal haya, rasa malu, merupakan syu'bah minal iman, bahagian dari keimanan. Pada hadis ini lihat, terkandung apa? Bahwasanya keimanan itu terdiri dari qaulun, ucapan, wa amalun, amalan, dan i'tiqad, keyakinan. Oleh karena itu Nabi katakan apa? Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi dan utama dari keimanan itu adalah la ilaha illallah,
ini adalah amalan lisan. Amalan lisan. Maka tertolak orang yang mengatakan amalan bukan dari keimanan. Tidak. Amalan bagian dari keimanan. Dan Nabi katakan yang paling terendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq. Ini amalan lagi. Menghilangkan gangguan dari jalan. Ada duri, ada batu, kayu yang melintang jalan, mengganggu jalan kaum muslimin, diangkat oleh dia kemudian diletakkan ke tepi atau dipinggirkan. Ini bagian dari iman. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bahagian dari keimanan. Ini adalah amalan qalb, hati. Rasa malu. Oleh karena itu, tampak terlihat ditunjukkan bahwasanya keimanan itu terdiri dari 3 perkara. Barang siapa yang meninggalkan amalan totalitas, sama sekali tidak, bersamaan dengan dia mampu dan sanggup melakukannya dan memungkinkan untuk mengamalkannya, maka dia tidak mukmin. Maka dia tidak dikatakan sebagai mukmin. Karena Nabi katakan al-iman. Tapi kalau dia tinggalkan sebahagian amalan, bisa jadi terkadang dia jadi kafir, tergantung keadaannya. Bisa jadi amalan yang dia tinggalkan itu menjadikan dia kurang keimanannya. Adapun orang yang meninggalkan salat, kafir, keluar dari Islam di atas pendapat ulama, di atas pendapat salah satu bahagian dari kelompok ulama. Dan hadis-hadis serta ayat-ayat yang menunjukkan hal ini banyak. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Jadi harus mesti mengumpulkan keislaman pada zahir dan keimanan di dalam batin. Ini harus dikumpulkan. Barang siapa yang mencukupkan membatasi dirinya dengan keislaman secara zahir tanpa keimanan yang ada di dalam batin, munafik. Munafik. Karena munafikin secara zahir mereka Islam, mereka berpuasa, mereka salat, mereka melakukan amalan-amalan Islam, bahkan rukun-rukunnya di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi dalam kalbu hati mereka tidak ada keimanan, tidak ada pembenaran, tidak ada keyakinan, sehingga mereka fi darkil asfali minan nar, berada di kerak-kerak neraka yang paling bawah. Iyadzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman di dalam kalbu hatinya dan dia tidak mengamalkan dengan anggota badannya dari amalan-amalan zahir keislaman, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia juga tidak dikatakan iman, dia juga tidak dikatakan mukmin. Karena keimanan dalam hati ini juga tidak cukup, pembenaran dalam hati tidak cukup. Keimanan di dalam hati itu hanya salah satu dari pokok-pokok keimanan. Kan tapi mesti adanya pengucapan dengan lisan dan ditunjukkan dengan amalan anggota badan. Seperti yang kita katakan tadi. Keimanan terdiri dari 3 perkara. Karena kaum musyrikin, kufar Quraisy pada masa itu, mereka beriman dengan hati-hati dan kalbu mereka akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka imani, mereka yakini, mereka percayai. Yahud dan Nasara, mereka meyakini kesahihan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka benarkan dalam hati kalbu mereka, tetapi dalam zahir mereka ingkari, nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat.
tidak mau mewujudkan rukun-rukun Islam yang zahir, secara lahiriah yang tampak diamalkan. Lihat apa yang Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Al-An'am. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwasannya mereka itu benar-benar membuat engkau sedih wahai Muhammad. Dari apa yang mereka ucapkan, yang mereka tuduhkan, tudingkan dan fitnahkan kepadamu. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Artinya apa? Dia meyakini kebenaran yang ada pada dirimu sebagai Rasul dan Nabi Allah. Tetapi orang-orang zalim, mereka hanya ingkar dan dusta terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, tidak mau mengamalkan. Oleh karena itu Abu Talib, paman Nabi SAW, di dalam syairnya mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bisa dilihat di situ. Apa kata beliau? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Sungguh aku mengetahui, meyakini bahwa agama Muhammad merupakan agama yang paling terbaik bagi manusia untuk dijadikan sebagai agama. Diyakini olehnya. Laulal malamatu au hadari masabbah, kalaulah bukan dikarenakan aku takut dan khawatir dari celaan, hujatan, makian orang-orang yang ada di sukuku, Quraisy, kabilahku, orang-orang yang ada di sekitarku, karib kerabatku, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, niscaya engkau akan melihat aku berada di atas agama ini terang-terangan. Masuk Islam dia. Tapi apa yang menghalanginya? Hamiyatul jahiliyah, kefanatikan suku. Hati-hati. Ta'assub, kefanatikan terhadap kesukuan, terhadap dunia, ini menghalangi seorang dari hidayah petunjuk Allah Jalla wa Ala. Apa itu kesukuan? Apakah itu alma mater? Apakah itu kampung? Apa itu kedaerahan? Apakah itu kenegaraan dan semacamnya? Ini kan sering nih banyak kefanatikan terhadap sesuatu, fanatisme, asabiyah, khawatir nanti suku nang kabadok jawab beko, orang kampung hiruk kau beko, tinggal agama sudah, takut dihujat orang, dicela orang, tinggal agama. Akhirnya apa? Suku je nan yo, adat je yang yo, walaupun bertentangan dengan din. Kita bukan mencerca suku, adat dan enggak, kita Allah ciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sebagaimana dalam Al-Qur'an, bukan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran secara mutlak, enggak, tapi Allah sebutkan untuk kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Itu tujuan, itu tidak kita kembalikan, itu sayangnya. Liyata'arafu bainakum, kan begitu. Untuk kita saling mengenal, oh fulan dari suku Arab, oh fulan dari suku Jawa, oh fulan dari suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, untuk saling mengenal, ta'rif. Bukan untuk mengotak-ngotak diri. Fanatik terhadap kesukuan yang membabi buta. Kalau ndak dari suku Wawa salah, kalau dari suku Wa benar, ndak bisa. Itu yang fanatik tuh. Itu yang dilarang. Itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW di Arab, yang juga mereka punya suku, kabilah ini banyak sukunya pada waktu mungkin, atau mungkin imbang, ala kulli hal sama coraknya, bentuk dan modelnya, itu yang diperangi. Kembalikan, kita ini hidup sebagai hamba Allah atau hamba dunia, itu aja. Untuk di atas agama atau di atas apa, itu aja sebenarnya. Yang kita ikuti apa? Aturan Allah atau aturan manusia? Maka apa yang ada di dunia dan yang ada pada manusia ini harus mencocoki dengan apa yang ada dan datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Abu
Thalib mengakui dalam hatinya bahwasanya anak keponakannya Rasulullah, dia merupakan agama yang paling suci, yang paling baik, yang paling benar. Tetapi apa yang menghalanginya untuk tasrih, menyatakan itu terang-terangan? Mujamalatu qaumih, seperti yang dia katakan. Mujamalah. Untuk mujamalah kaumnya. Berminyak air dengan kaumnya. Basa-basi kalau kata orang. Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Sufyan, tidak sebelumnya Abu Lahab, Abu Jahal. Kan begitu riwayat yang ma'ruf, mungkin kita baca, hampir kaum muslimin dengar itu dari seluruh mubalik, dari lisan mubalik. Sakit keras dia, datang Rasulullah SAW kepadanya, ya ammu, ya ammi, baca qul la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Datang Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, atatruku dina Abdul Muttalib? Apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang? Tuh, kecintaan kepada kesukuan, ke nenek moyangan. Goyang gini nih. Pening deh, ikhwan. Dan akhirnya apa dia katakan? Huwa ala dini Abdul Muttalib. Dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Musayyab Ibn Hazan radhiyallahu anhu, meninggal di atas agama nenek moyang syirik jahiliyah. Apa daya lagi? Meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah walaupun di hatinya. Dan dia termasuk dari penduduk neraka walaupun dia meyakini dalam hatinya apa yang dibawa oleh keponakannya itu benar. Iya. Dan agama kaum musyrikin batil, dia yakini itu. Tapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala katakan dalam surah Al-Fatah ayat 26, "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." Itu dia. Kefanatikan membuat mereka kufur. Hati-hati gitu. Fanatisme terhadap suku, kampung, wilayah, negeri, bahaya. Maka manusia hendaklah dia mengutamakan agama di atas sesuatu segala apapun. Agama. Dan dia tidak takut di jalan Allah celaan laumata laim, celaan dari orang yang mencela. Ini wajib. Abu Thalib kan itu yang ditakutkan oleh dia, celaan kata dia. Laulal malama au hadara masabbah kata dia. Kalaulah bukan aku takut dengan celaan Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang suku, petinggi-petinggi suku, kepala-kepala suku. Kalaulah bukan takut karena itu, kata Abu Thalib, la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Niscaya kalian akan dapati aku terang-terangan memeluk agama Muhammad. Tapi yang menghalanginya, Pak, fanatik suku. Kesimpulannya apa, ikhwan fillah azakumullah? Mesti kita gabungkan antara Islam di zahir dan keimanan di dalam hati. Apa yang ada dalam batin. Tidak bisa dia terlepas salah satu dari keduanya. Kemudian adapun amalan-amalan yang lain, dia adalah penyempurna dari rukun-rukun ini. Seperti jujur di dalam ucapan perkataan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, silaturrahmi, dan selain daripada itu dari amalan-amalan yang dia tidak masuk ke dalam rukun iman. Itu hanya penyempurna dan mengikut kepadanya. Dan rukun yang pertama disebutkan adalah al-imanu billahi jalla wa ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Jalla wa ala bahwasannya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan benar.
tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan beriman kepada Allah, yaitu meyakini dan mengimani bahwasannya dia memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sesuai dengan kepantasan dan keagungan dan kemuliaannya. Dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala meliputi 3 perkara, yaitu rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma' was sifat. Iya. Dan seorang manusia tidak dikatakan mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah, sampai dia mewujudkan 3 perkara ini dalam keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah masuk waktu Isya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.